pada pagi hari ini mengikuti proses belajar mengajar, tentu memiliki suatu pengalaman tersendiri bila dibanding dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Karena pada pagi hari ini Ibu Kepala Sekolah hadir bersama kita ya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama ikuti kegiatan proses belajar mengajar ini secara baik, karena waktunya juga terbatas, sehingga pada saatnya nanti kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi rencana di dalam kegiatan proses belajar mengajar mata pelajaran IPS ya. Nah, terkait dengan itu kita sudah sama-sama ketahui ya bahwa pelajaran IPS terakhir sebelum libur kita ketemu, kita sudah membahas terkait dengan kompetensi dasar terkait dengan mobilitas sosial. Yes. Kemudian saluran mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian saluran mobilitas sosial. Nah, saya ingat dan saya catat di pertemuan yang terakhir, khususnya kelas 8A, kita sudah membahas terkait dengan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, untuk hari ini kita lanjut, yaitu kaitannya dengan sarana mobilitas sosial. Ya, namun sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu Pak Guru absen ya. Yang hadir diantaranya adalah Muhammad Al-Fatah, kemudian Irsal, Nur Dinda, kemudian Javier, Rifki, ya, kemudian Salsabila, kemudian ini Safira, ya Safira. Ya, jadi anak-anak sekalian yang pada pagi hari ini mengikuti kegiatan proses belajar mengajar secara Zoom, Pak Guru ucapkan terima kasih ya, dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar ya. Baik, Pak Guru tanya. Nah, sebelum Pak Guru lanjut terkait dengan materi yang sudah Pak Guru sampaikan, yaitu sarana mobilitas sosial. Sebelum kita melangkah ke sana, Pak Guru review materi pelajaran yang minggu lalu terkait dengan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Masih ingat? Faktor penghambat apa, Javier? Irsal? Dan kemiskinan. Ya. Oke, faktor penghambatnya yaitu apa? Javier? Diskriminasi. Oh, diskriminasi. Baik ya. Jadi ketika perlakuan yang tidak adil atau perlakuan yang tidak seharusnya ditimpakan kepada seseorang atau sekelompok orang, maka itu akan bisa merugikan. Ya, akibatnya apa? Seseorang tidak bisa melakukan mobilitas sosial, terutama mengarah ke vertikal ke atas. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kemiskinan, merupakan suatu penghambat juga ya dalam upaya untuk seseorang atau sekelompok orang bisa melakukan mobilitas sosial ke atas. Kenapa? Karena kondisi ekonomi yang kurang, kemudian kondisi hal-hal yang menyangkut kebutuhan, ya, sarana prasarana, sehingga menyebabkan orang tersebut sulit untuk bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga berdasarkan teori bahwa faktor diskriminasi dan kemiskinan itu yang bisa memicu atau bisa menghambat mobilitas sosial. Baik ya, jadi sudah paham. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu saluran mobilitas sosial. Jadi saluran-saluran yang dimaksud di sini adalah sarana atau alat. Ketika seseorang mau bisa
merubah hidupnya ke arah yang lebih baik, tentu harus tahu alat apa yang bisa dipakai atau sarana apa yang harus bisa dipakai untuk mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Nah, oleh sebab itu maka sarana yang pertama adalah pendidikan. Ya, jadi saya kira anak-anak sekalian sudah tahu ya pendidikan. Jadi pendidikan seseorang akan menentukan masa depannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka memungkinkan seseorang akan bisa mencapai posisi yang lebih tinggi pula. Bahkan terkait dengan itu kan di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan tinggikan derajat seseorang ke derajat yang lebih tinggi karena orang yang berilmu, ya. Orang yang berilmu akan ditingkatkan derajatnya. Itu menandakan bahwa pendidikan seseorang juga akan bisa memungkinkan untuk bisa mencapai posisi yang lebih baik. Itu ya, jadi pendidikan yang pertama. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian pada pagi hari ini tepat. Jadi kalau cita-citanya itu bisa tercapai, maka harus mengikuti proses pendidikan secara baik dan benar. Kemudian pendidikan tersebut tentu saja secara berjenjang, dan saat ini yang anak-anak sekalian hadapi baru jenjang SMP. Nah, tentu saja nanti ada jenjang SMA, kemudian perguruan tinggi. Nah, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, walau alam, Allah telah menjanjikan tadi apa yang sudah Pak Guru sampaikan, sehingga jangan ragu, jangan bimbang, ya, yakin, percaya bahwa sekolah merupakan suatu sarana yang harus diikuti karena itu bisa mengangkat harkat, martabat, derajat seseorang. Ya, itu ya. Oleh sebab itu maka dalam upaya untuk meningkatkan mobilitas sosial terutama vertikal ke atas, ya tentu saja harus berpendidikan yang lebih tinggi. Ya, dipahami ya anak-anak sekalian? Jadi melalui pendidikan maka bisa merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Ya, misalnya kita ambil contoh, kalau seseorang mau jadi polisi itu kan minimal dia harus tamat apa? Menjadi polisi. SMA ya, SMA. Jadi kalau tamat SMP melamar menjadi polisi tidak bisa. Contohnya begitu ya. Kemudian di dalam pendidikan polisi juga ada strata-strata kepangkatan sesuai dengan tingkat pendidikan. Nah, kalau misalkan dia mengikuti di akademi polisi, ya tentu saja dia pangkatnya akan lebih tinggi dengan mereka yang hanya tamat SMA. Nah, itu. Makanya di sini jelas sekali bahwa tingkat pendidikan akan bisa mengantarkan seseorang ke arah yang lebih baik. Paham ya? Nah, oke. Kemudian yang kedua yaitu partai politik ya, organisasi partai politik. Ya. Jadi kalau menjadi pemimpin ya presiden, gubernur, bupati ya, dia harus mengikuti masuk di partai politik ya. Masuk di partai politik. Nah, kalau kalian anak-anak sekalian jalan-jalan di pinggir jalan ya, dari AB Pura ke Jayapura atau dari AB ke Sentani, di pinggir jalan itu banyak sekali apa yang dinamakan baliho atau papan-papan reklame ya, papan-papan reklame atau bendera-bendera atau poster ya. Jadi di mana di pinggir-pinggir jalan banyak kita temukan misalnya Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai PDI Perjuangan, dan lain sebagainya. Nah, partai-partai itu bisa dipakai untuk sarana seseorang untuk bisa mobilitas ke atas. Ya, contohnya tadi yang Pak Guru bilang, kalau mau menjadi presiden, mau menjadi gubernur, bupati, wali kota,
atau bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang kantornya di samping Ramayana itu ya. Itu anggota dewan itu namanya. Yaitu bisa melalui pemilu ya. Jadi secara periodik 5 tahun sekali di setiap negara itu menyelenggarakan apa yang dinamakan pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu adalah untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang akan menjadi gubernur, wali kota. Jadi kalau tidak masuk dalam partai politik, organisasi partai politik, ya tentu saja kita tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, supaya bisa menjadi pemimpin, siapa tahu di antara anak-anakku sekalian ini nanti saatnya mau menjadi presiden, mau menjadi gubernur, bupati, wali kota, masuklah di organisasi partai politik. Pilih salah satu yang memiliki visi misi sesuai. Misalnya anak-anak sekalian kebetulan beragama Islam, maka misalnya pilihlah partai-partai yang kebetulan memiliki visi misi upaya menegakkan syariah misalnya. Bisa ya, bisa masuk PKS, ya bisa masuk Partai Persatuan Pembangunan ya atau P3, atau bisa juga masuk di Partai Bulan Bintang ya begitu. Nah, nanti kalau sudah masuk di partai pada saat ada pemilihan kepala daerah, nah ketika memenuhi persyaratan bisa mencalonkan untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota. Nah, ketika terpilih, maka yang dulu masyarakat biasa akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, itu ya. Jadi organisasi partai politik ya. Jadi nanti itu bisa anak-anak sekalian masuk dalam kader salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu ya. Jadi kaitannya dengan organisasi partai politik ini juga bisa dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan mobilitas seseorang. Paham ya? Paham ya. Nanti kalian sekolah dulu. Nanti kalau sudah tamat mau masuk kader salah satu partai silahkan ya. Karena dengan cara itu seseorang bisa menjadi seorang pemimpin. Walaupun secerdas apapun, setinggi pendidikan apapun seseorang, kalau tidak masuk di partai politik, jangan mimpi atau jangan berharap kalau kita bisa menjadi gubernur, bisa menjadi presiden, bisa menjadi bupati, wali kota. Harus masuk di partai politik. Nah, dengan demikian maka partai politik juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan seseorang, terutama kaitan dengan mobilitas sosial tadi, yaitu mobilitas vertikal ke atas, ya, ke atas. Jadi yang kedua itu ya, mobilitas ke atas, yaitu dengan cara masuk di partai politik. Sampai di sini ada yang bertanya anak-anak sekalian sebelum Pak Guru lanjut untuk membahas tentang sarana yang bisa dipakai untuk mobilitas sosial seseorang. Ada? Xavier? Nurdinda? Sudah jelas? Sudah. Ya. Sudah. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi ekonomi, ya organisasi ekonomi. Ya organisasi ekonomi yaitu organisasi bergerak dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi misalnya yaitu koperasi. Ya jadi kita untuk membangun ekonomi masyarakat bisa bergabung dalam koperasi, ya koperasi. Nah, koperasi ini nanti dia bisa melakukan aktivitas misalnya jual beli barang dan jasa, kemudian juga bisa melakukan aktivitas dalam simpan pinjam, ya simpan pinjam. Nah, ketika koperasi itu maju, masyarakat juga maju. Nah, ketika masyarakat maju, maka dengan demikian maka dia bisa merubah naik ke atas ekonominya, ya. Jadi ekonominya meningkat. Yang awalnya
pendapatan ekonominya kurang atau rendah, tapi dengan adanya koperasi maka bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, jadi itu organisasi ekonomi ya. Salah satu diantaranya adalah membentuk suatu koperasi. Paham ya? Jadi koperasi bisa jual beli ya untuk kebutuhan masyarakat ya. Kemudian bisa juga simpan pinjam. Nah, koperasi itu tujuannya dibentuk adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, oleh sebab itu maka koperasi ini juga bisa dipakai sarana untuk meningkatkan ekonomi seseorang atau ekonomi masyarakat. Ya. Paham ya? Koperasi. Jadi seseorang yang dulu misalnya tidak punya pekerjaan, kemudian masuk di anggota koperasi, apalagi dia sebagai pengurus, tentu saja dia akan memiliki suatu usaha untuk mengelola koperasi. Dengan mengelola koperasi, maka pendapatan koperasi meningkat, maka juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau mengembangkan setelah tamat sekolah menjadi seorang wirausaha boleh, ya, atau menjadi seorang pedagang boleh, ya, karena semuanya itu juga bermanfaat bagi pengembangan diri masing-masing. Ya, tentu saja memang harus ada modal ya. Tapi kalau koperasi modalnya dari anggota, ya dari anggota. Jadi ada apa itu iuran wajib, ya, begitu ya. Kemudian ada pokok, ya pokok atau wajib itu ya. Kemudian ada juga sukarela, begitu. Nanti modalnya terus bertambah. Nah, ketika modal bertambah, itu bisa dipakai untuk meningkatkan ekonomi keluarga, ya masyarakat, gitu. Paham ya? Koperasi. Misalnya koperasi unit desa, koperasi pegawai negeri, koperasi masyarakat desa misalnya, ya terserah mau diberi nama apa. Ya, jadi kalau nanti kalian mau mengembangkan koperasi silakan, ya itu juga baik, ya. Kemudian yang terakhir yaitu organisasi profesi. Ya, organisasi profesi ini juga bisa dipakai seseorang atau sekelompok orang untuk bisa meningkatkan mobilitas sosial vertikal ke atas. Nah, organisasi profesi di dalam masyarakat ini banyak. Ya, namanya saya profesi. Nah, profesi terkait dengan itu ada petani. Ya, petani itu profesi ya. Jadi jangan kalian anggap bahwa petani itu tidak berharga. Justru kita bisa hidup dari petani. Ya. Nah, petani ini organisasinya apa? Ada ya, Perhimpunan Petani Indonesia. Ya, yang dulu diketuai oleh Bapak itu ya, Prabowo Subianto. Jadi petani seluruh Indonesia itu memiliki organisasi yaitu Perhimpunan Petani Indonesia. Ya. Oh, ini suara apa ini? Kayak ada suara masuk di. Ya. Oke ya. Kemudian guru ya. Kami guru-guru ini juga tergabung dalam suatu organisasi yaitu apa? PGRI ya. PGRI kepanjangannya apa? Rifki? Mamamu guru kan? Rifki. Rifki. PGRI apa kepanjangannya? Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian dokter. Apa itu organisasi dokter? Apa? Ada yang tahu? IDI. Ya, kepanjangannya? Ikatan Dokter Indonesia. IDI, kepanjangannya apa? Ikatan Dokter Indonesia. Ya, bagus. Ikatan Dokter Indonesia. Ya, Zafira.
Ya, kemudian ada juga organisasi-organisasi profesi yang lain, misalkan nelayan, ya, itu juga ada organisasinya, ya. Jadi kalau nelayan, petani, ya, guru, dokter, kemudian misalnya profesi-profesi yang lain, dia tidak bergabung dalam suatu organisasi, tentu saja dia bisa dalam kondisi yang kurang mapan. Tetapi ketika sudah membentuk suatu organisasi, maka diharap anggotanya itu mendapatkan jaminan, ya, hak-hak maupun kewajiban-kewajiban terkait dengan profesi itu. Sehingga dengan masuk di anggota profesi tadi itu, organisasi profesi, diharapkan dia semakin memiliki kekuatan, begitu ya, kekuatan. Misalnya buruh, ya kalau buruh hanya seorang diri, tentu saja dia tidak memiliki kemampuan, kekuatan. Tetapi kalau dia tergabung dalam apa itu perhimpunan pekerja Indonesia, ya, maka dia akan menjadi kuat. Dan bahkan sekarang ini buruh diakui baik secara nasional maupun internasional. Bahkan hak-hak buruh itu diberikan secara maksimal. Nah, dengan demikian maka organisasi ini juga bisa menguatkan seseorang, ya. Menguatkan, mendukung ya seseorang begitu ya, untuk bisa lebih baik. Nah, oleh sebab itu maka organisasi profesi ini juga bisa dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan mobilitas seseorang, ya, ke atas. Ya, jadi itu ya. Baik, jadi saya kira untuk materi pelajaran pada pagi hari ini yang terkait dengan sarana-sarana mobilitas sosial, ya Pak Guru simpulkan ya. Jadi seseorang atau sekelompok orang akan bisa melakukan perubahan vertikal ke atas, maka sarana yang bisa dipakai yaitu pertama apa? Apa tadi? Ya, Salsabila. Pendidikan. Ya, pendidikan. Kedua, organisasi apa tadi? Politik. Partai politik. Ya, ketiga? Politik. Ya, organisasi politik. Ketiga apa? Ya, Rifki apa? Ketiga apa? Sarana yang bisa dipakai seseorang atau sekelompok orang untuk bisa mobilitas sosial vertikal ke atas. Organisasi ekonomi. Aduh. Baru saja Pak Guru sampaikan sudah lupa. Yaitu diantaranya adalah koperasi tadi. Kemudian yang keempat apa? Atau suara Pak Guru kurang dengar? Tadi waktu menjelaskan. Jelas ya? Yang keempat yaitu organisasi profesi. Ya. Baik ya, jadi sarana mobilitas sosial adalah satu, pendidikan, dua, organisasi partai politik, ketiga, organisasi ekonomi, kemudian yang keempat yaitu organisasi profesi. Ya, jadi 4 itulah yang bisa dipakai sebagai sarana untuk mobilitas sosial ke atas. Baik, anak-anak sekalian, ya sebelum Pak Guru akhiri, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, jadilah anak yang peka, jadilah anak yang rasa ingin tahunya banyak, begitu boleh. Ya, jangan malu-malu, ya, jangan apa itu merasa, aduh, kalau tanya itu dikira tidak tahu. Tidak ya, boleh. Biasakan
untuk berkomunikasi ya, supaya apa ke depan kompetensi terkait dengan kemampuan berkomunikasi itu bisa baik. Jadi sudah jelas apa yang Pak Guru sampaikan? Ya. Baik, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru pesan pertama yaitu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru baik melalui tim link maupun lewat classroom ya. Kemudian tugas-tugas yang diberikan kerjakan dengan baik. Dan kemudian yang ketiga, Pak Guru pesan untuk melanjutkan materi ini tentu saja kalian perlu menyiapkan supaya nanti Pak Guru jelaskan itu sudah ada gambaran begitu. Oleh sebab itu di modul kalian nanti baca itu ya, baca dampak mobilitas sosial ya. Dampak mobilitas sosial ya. Baik, berhubung waktu kurang 5 menit sudah menunjukkan pukul 10 sesuai jadwal harusnya 30 ini sudah lewat ya. Jadi jangan sampai nanti mengganggu mata pelajaran yang lain. Pak Guru sampaikan ya, Pak Guru ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.